Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya doain teman-teman yang sering nonton channel saya, buat follow channel saya, mudah-mudahan di tahun ini, bisa beli kendaraan secara cash, bisa lunas hutang, bahkan bisa wujudkan impian, amin. Sejak awal aku menikah dengan suamiku, hatiku dipenuhi harapan dan doa. Aku yakin bahwa pernikahan ini akan menjadi jalan baru untuk hidupku. Aku meninggalkan rumah orang tuaku dengan penuh keyakinan, percaya bahwa aku akan diterima dengan tangan terbuka di keluarga suami. Hari itu, semua orang tersenyum. Gaun sederhana yang kupakai terasa seperti gaun terindah di dunia. Aku melihat mata suamiku yang penuh cinta, dan aku berpikir, dialah tempatku pulang, dialah yang akan menjagaku. Aku yakin hidupku akan bahagia. Namun, begitu kaki ini resmi menginjak rumah keluarga suami, perlahan aku mulai merasakan hawa yang berbeda. Rumah itu memang besar, kokoh, dan mewah. Tapi di balik dinding megahnya, ada tatapan tajam dari ibu mertua yang sulit kuartikan. Sejak hari pertama aku tinggal di sana, aku berusaha sebisa mungkin bersikap sopan, ramah, dan rendah hati. Aku ingin dianggap sebagai menantu yang baik, ingin dihormati karena ketaatanku, bukan dipandang sebagai beban. Hari-hari pertamaku di rumah mertua diwarnai dengan usaha untuk beradaptasi. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, membereskan rumah, mencuci piring, dan mencoba membantu pekerjaan rumah tangga. Tapi aku sadar, apapun yang kulakukan selalu saja terlihat kurang di mata mertuaku. Misalnya, saat aku menyapu, beliau bilang, "Kalau nyapu jangan seperti itu, debunya masih banyak yang tertinggal." Saat aku mencuci piring, beliau menegur, "Piring ini masih berminyak, kamu nggak teliti." Aku hanya bisa tersenyum kaku, meski di dalam hati aku merasa lelah. Aku tahu, aku sedang diuji. Aku berkata pada diriku sendiri, ini memang wajar, aku kan masih baru. Nanti juga beliau akan terbiasa denganku. Suamiku, meski kadang melihatku diperlakukan seperti itu, hanya diam. Ia tidak membela, tidak juga menegur ibunya. Aku mencoba mengerti. Bagaimanapun, beliau adalah ibunya, dan aku tidak mau membuat hubungan suami istri kami retak hanya karena persoalan kecil. Hari-hari itu terasa panjang. Ada momen di mana aku benar-benar ingin menangis, tapi aku tahan. Aku hanya mengadu dalam doa, "Ya Allah, kuatkan aku. Semoga aku bisa membuat mertua bangga suatu saat nanti." Namun, rasa takut di dalam diriku semakin hari semakin besar. Aku merasa seperti berjalan di atas kaca, salah sedikit, bisa hancur. Aku selalu waspada, selalu berusaha sempurna, tapi tetap saja selalu ada celah yang dianggap salah. Aku ingat suatu malam, ketika aku duduk di kamar bersama suamiku. Aku berkata dengan hati-hati, "Mas, aku merasa seperti tidak diterima. Aku sudah berusaha, tapi sepertinya ibu tetap tidak suka sama aku." Suamiku hanya menjawab singkat, "Sabar ya, namanya juga tinggal bareng orang tua. Nanti juga terbiasa." Aku terdiam. Dalam hatiku ada rasa kecewa, tapi aku menahan diri. Aku berharap, meski tidak banyak bicara, suamiku sebenarnya mengerti betapa berat yang kurasakan. Hari demi hari berlalu. Aku mulai belajar bahwa menjadi istri bukan hanya tentang mencintai suami, tapi juga tentang berjuang mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Aku selalu berusaha keras, walaupun seringkali merasa gagal. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa semua perjuangan itu akan hancur hanya karena satu hal sederhana, masakan. Aku yang tadinya yakin bisa bertahan, perlahan mulai merasakan retakan kecil dalam rumah tanggaku. Tapi aku masih belum tahu, badai besar segera datang, dan badai itu akan meruntuhkan segalanya. Hari itu sebenarnya seperti hari-hari biasanya. Aku bangun pagi, membantu membersihkan rumah, lalu mencuci pakaian. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Mertuaku memandangku dengan tatapan tajam, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Hingga akhirnya, dengan suara yang agak tinggi, ia berkata, "Kamu ini sudah lama tinggal di sini. Masa nggak pernah sekalipun masak buat keluarga? Hari ini kamu yang masak. Biar semua orang tahu kamu ini bisa apa tidak jadi istri." Jantungku berdegup kencang. Sebenarnya aku bisa memasak. Tapi aku tahu selera keluarga suamiku berbeda dengan kebiasaanku. Aku berasal dari keluarga sederhana,
biasa makan makanan yang tidak terlalu berbumbu, seadanya, dan lebih menekankan rasa ikhlas daripada penampilan. Sedangkan keluarganya terbiasa dengan masakan yang kaya rempah, penuh cita rasa, dan selalu terlihat mewah. Aku tersenyum kaku lalu menjawab, "Baik, Bu, saya akan coba." Dalam hati aku berdoa, semoga hasilnya tidak mengecewakan. Aku mulai masuk ke dapur. Keringat dingin membasahi keningku meskipun udara pagi itu sejuk. Aku membuka lemari bumbu yang penuh dengan botol dan toples. Ada banyak sekali rempah yang bahkan beberapa di antaranya jarang kugunakan. Aku mencoba mengingat resep-resep sederhana yang pernah kupelajari dari ibuku. Aku berpikir, mungkin aku bisa memasak sayur sop dan ayam goreng, menu yang menurutku aman. Tanganku bergetar saat memotong wortel dan kentang. Aku takut salah, takut kurang bumbu, takut tidak sesuai selera. Aku terus berkata dalam hati, ini hanya masakan, pasti bisa. Yang penting aku sudah berusaha. Saat daging ayam masuk ke dalam wajan panas, aroma harum mulai tercium. Aku sedikit lega, karena setidaknya tidak ada yang gosong. Namun, aku tahu, masakan bukan hanya soal aroma, tapi juga rasa. Dan rasa itulah yang paling menentukan nasibku hari ini. Setelah semua selesai, aku menata makanan di meja makan dengan hati-hati. Ada sayur sop hangat, ayam goreng, sambal, dan tempe goreng. Bagi diriku, ini sudah cukup. Tapi aku sadar, bagi mertuaku, ini mungkin dianggap terlalu sederhana. Ketika makanan itu tersaji, seluruh keluarga duduk di meja makan. Suasana hening sesaat, hanya suara sendok yang menyentuh piring. Aku menatap mereka penuh harap, menunggu reaksi. Namun, harapan itu runtuh dalam sekejap. Mertuaku meletakkan sendok dengan kasar, lalu berkata dengan nada tajam, "Apa-apaan ini? Masakan seperti ini yang kamu sajikan? Hambar, tidak ada rasanya. Bagaimana kamu bisa jadi istri kalau masak saja tidak bisa?" Aku terpaku. Rasa malu membanjiri wajahku. Aku mencoba tersenyum dan berkata lirih, "Maaf, Bu. Mungkin bumbunya kurang. Besok saya perbaiki lagi." Tapi ternyata, itu tidak cukup. Mertuaku justru semakin marah. "Perbaiki lagi? Kamu pikir keluarga ini mau dijadikan bahan percobaan masakanmu? Masakan itu cerminan istri. Kalau masak saja nggak becus, bagaimana kamu bisa melayani suami dengan baik?" Perkataannya menusuk hatiku. Aku ingin menangis, tapi kutahan. Aku melirik suamiku, berharap ia akan berkata sesuatu, membelaku, atau sekadar menenangkanku. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Suamiku meletakkan sendoknya dan ikut menatapku dengan wajah kecewa. Dengan suara yang tidak kalah dingin, ia berkata, "Aku sudah bilang berkali-kali, belajar masak yang benar. Jangan bikin malu begini di depan orang tua." Dunia seakan berhenti berputar bagiku. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada makian mertuaku. Aku bisa menerima jika mertuaku marah, karena mungkin memang aku belum bisa menyesuaikan selera. Tapi ketika suamiku, orang yang seharusnya membelaku, justru ikut menyalahkan, hatiku hancur berkeping-keping. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan mereka. Tapi semakin kutahan, semakin sesak rasanya di dada. Sejak kejadian itu, dapur menjadi tempat yang paling menakutkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasak, tanganku bergetar, pikiranku dipenuhi rasa cemas. Aku merasa seolah setiap masakanku akan selalu salah, akan selalu jadi bahan hinaan. Aku kehilangan kepercayaan diri. Malam harinya, aku menangis dalam diam di kamar. Aku berharap suamiku menenangkanku, tapi yang kudapat justru kalimat dingin. "Besok-besok belajar dulu dari YouTube atau tanya tetangga. Jangan bikin malu aku di depan ibu lagi." Aku terisak. Bukan hanya karena merasa gagal, tapi karena orang yang kucintai tidak mampu melihat usahaku. Ia hanya melihat hasil, bukan perjuangan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku memang istri yang gagal? Apakah aku pantas diperlakukan seperti ini hanya karena masakanku tidak enak? Tapi aku mencoba tetap tegar. Aku berkata dalam hati, aku masih bisa bertahan. Aku masih bisa memperbaiki semuanya. Namun, aku tidak tahu bahwa ini baru permulaan.
Setelah kejadian itu, badai yang lebih besar akan datang. Dan kali ini bukan hanya soal rasa makanan, tapi soal harga diriku sebagai seorang istri. Hari demi hari setelah peristiwa di meja makan itu terasa semakin berat bagiku. Mertuaku tidak pernah lagi melihatku dengan tatapan ramah. Setiap kali aku masuk ke dapur, beliau selalu mengawasi dari jauh, seperti seorang pengawas yang siap mencatat setiap kesalahan kecil. Aku merasa seolah tidak ada lagi ruang untuk bernapas. Pagi itu, aku kembali memberanikan diri untuk memasak. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa memperbaiki diri. Aku menyalakan kompor, memotong bahan dengan hati-hati, menambahkan bumbu lebih banyak dari sebelumnya, sesuai saran mertuaku. Namun, saat aku masih sibuk menyiapkan masakan, beliau tiba-tiba masuk ke dapur. Dengan wajah penuh curiga, ia membuka tutup panci, mencicipi sedikit, lalu langsung memelototiku. "Kamu ini kok masih sama saja? Bumbunya nggak pas, asin malah jadi pahit. Kamu ini belajar masak dari mana?" "Hah? Malu-maluin?" Aku kaget, tanganku bergetar memegang spatula. Aku mencoba menjelaskan dengan lirih, "Maaf, Bu, saya sudah berusaha menambah bumbu, mungkin kurang tepat takarannya." Namun, kata-kataku langsung dipotong. "Berusaha? Berusaha apanya? Dari kemarin alasannya berusaha. Kalau masak saja nggak becus, bagaimana mau jadi istri yang baik? Anak saya ini pantas dapat perempuan yang bisa urus rumah, bukan yang cuma bisa nangis dan bilang, 'Sudah berusaha.'" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku bisa merasakan darahku mendidih, tapi aku tak berani membalas. Aku hanya menunduk, mencoba menahan air mata. Sayangnya, amarah mertuaku tidak berhenti sampai di situ. Ia berjalan keluar dapur dengan langkah keras, memanggil suamiku yang sedang duduk di ruang tamu. "Nak, sini lihat. Istrimu ini masakannya masih sama saja. Hambar, nggak enak, bikin sakit perut. Kamu tega makan masakan seperti ini setiap hari." Suamiku berdiri, lalu masuk ke dapur dengan ekspresi penuh kecewa. Aku menatapnya dengan harapan ia akan sedikit membelaku, atau setidaknya menenangkan ibunya. Tapi begitu matanya bertemu denganku, justru kata-kata yang keluar adalah cambuk yang menghancurkan hatiku. "Aku sudah bilang berkali-kali, belajar masak yang benar. Kamu pikir jadi istri itu cuma cukup ada di rumah? Masak itu kewajiban dasar. Kalau nggak bisa, buat apa jadi istriku?" Aku terdiam. Rasanya kakiku lemas, tubuhku gemetar. Kata-kata itu seolah mengguncang seluruh duniaku. Aku ingin berteriak, ingin berkata bahwa aku sudah berusaha, bahwa aku masih belajar. Tapi lidahku keluh. Yang keluar hanyalah suara isak kecil yang kutahan-tahan. Mertuaku tersenyum tipis, seolah puas melihat suamiku memarahiku. Ia menambahkan lagi dengan sinis, "Tuh, anakku saja sudah muak. Masakan itu bukan main-main. Kalau nggak bisa bikin enak, ya jangan sok-sokan masuk dapur. Kasihan suamimu kalau tiap hari harus makan makananmu yang nggak karuan begitu." Suamiku mengangguk, seolah mendukung setiap kata ibunya. Aku capek. "Dek, jangan bikin malu aku terus di depan ibu. Kalau memang nggak bisa masak, jangan maksa. Belajarlah dulu. Aku nggak mau tiap hari begini." Kali ini aku tak bisa lagi menahan air mata. Butir-butir bening itu jatuh, membasahi pipiku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, merasa seluruh harga diriku diinjak-injak. Aku merasa sendirian. Orang yang kucintai, yang seharusnya melindungi dan membelaku, justru berdiri di sisi orang yang menghujatku. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku tidak berarti apa-apa baginya? Apakah semua janji saat menikah hanya omong kosong belaka? Sejak hari itu, rumah itu berubah menjadi neraka bagiku. Setiap langkahku selalu salah di mata mertua. Setiap usahaku selalu kurang. Dan suamiku? Ia tak pernah lagi menjadi pelindung. Ia justru menjadi hakim yang mengadili tanpa mau mendengarkan pembelaan. Aku mencoba berbicara padanya di malam hari. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Mas, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku juga manusia, aku bisa salah. Kenapa Mas tidak pernah membelaku di depan ibu?" Suamiku hanya menghela napas panjang, lalu menjawab dengan dingin, "Aku tidak bisa melawan ibu. Beliau sudah melahirkanku,
membesarkanku. Kamu seharusnya mengerti. Kalau kamu ingin dihormati, buktikan dengan bisa jadi menantu yang baik. Jangan cengeng hanya karena dimarahi soal masakan. Aku tercengang mendengarnya. Baginya, aku hanyalah seorang perempuan yang harus tunduk, yang tidak boleh bersuara, yang harus menerima hinaan demi dianggap layak. Malam itu aku menangis sampai mataku bengkak. Aku memeluk bantal erat-erat, berharap ada sedikit kehangatan. Tapi yang kurasakan hanyalah dingin, sepi, dan luka. Aku mulai merasa bahwa rumah itu bukan lagi rumahku. Aku hanya seorang tamu yang setiap hari diuji kesabarannya. Aku mulai takut pada suara langkah mertua, pada tatapan suami, bahkan pada dapur yang dulu kukira tempat untuk menciptakan kebahagiaan. Aku sadar, badai ini semakin besar. Dan aku bisa merasakan, puncaknya akan segera datang, saat mertuaku tidak lagi hanya memarahi, tapi juga mengusirku dari rumah. Hari itu udara terasa begitu berat. Sejak pagi, suasana rumah penuh dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Aku berusaha tetap tenang, tetap tersenyum, meski di dalam hati aku sudah merasa rapuh. Sejak semalam, aku memikirkan bagaimana caranya membuat suasana membaik. Aku ingin sekali membuat mertua dan suami tersenyum dengan usahaku, tapi entah mengapa semua terasa percuma. Aku menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya. Aku memasak dengan sepenuh hati, berharap kali ini tidak ada yang salah. Aku menata meja dengan rapi, bahkan menambahkan irisan timun dan tomat agar terlihat lebih menarik. Namun, harapanku kembali hancur dalam sekejap. Saat mertuaku duduk di kursi makan, beliau hanya melirik sebentar, lalu menghela napas panjang. Nasi goreng lagi? Kamu pikir keluarga ini nggak bosan makan yang sederhana begini? Masakanmu nggak ada variasi, nggak ada rasa. Sudahlah, aku malas makan. Beliau mendorong piring ke samping, tidak menyentuh sedikit pun. Suamiku yang duduk di sebelahnya ikut menarik wajah masam. Dengan nada kecewa, ia berkata, "Dek, kamu ini gimana sih? Dari kemarin aku sudah kasih tahu, belajar masakan yang pantas. Jangan nasi goreng terus. Apa kamu nggak bisa masak yang lebih enak? Malu aku sama ibu." Aku terdiam, mencoba menahan air mata. Padahal aku sudah begadang semalaman mencari resep nasi goreng spesial di internet, menyiapkan bahan, bahkan mencoba menggoreng dengan api kecil supaya tidak gosong. Tapi semua usahaku kembali dianggap tidak ada artinya. Mertuaku berdiri dengan geram. Ia menatapku dengan sorot mata yang tajam, lalu berkata dengan suara keras, "Sudah cukup. Aku nggak tahan lagi lihat kamu di rumah ini. Kamu bikin anakku menderita, kamu bikin rumah ini nggak tenang. Kalau masak saja nggak bisa, ngurus rumah saja nggak becus, lebih baik kamu pergi dari sini." Aku kaget, tubuhku kaku mendengar kata-kata itu. Aku sempat berpikir mungkin aku salah dengar. Tapi tidak. Kata-kata itu keluar dengan jelas dari bibir mertuaku. Aku mencoba memohon dengan suara bergetar, "Bu, maafkan saya. Saya masih belajar. Saya janji akan lebih rajin, akan lebih sungguh-sungguh." Tapi sebelum aku selesai bicara, mertuaku sudah memotong dengan kasar. "Belajar? Belajar? Sampai kapan? Aku nggak butuh menantu yang cuma bisa belajar tanpa hasil. Anak saya butuh istri yang bisa melayani, bukan yang bikin malu. Kalau kamu masih punya harga diri, keluar dari rumah ini sekarang juga." Suasana ruang makan mendadak sunyi. Hanya ada suara nafasku yang tercekat dan detak jantungku yang semakin kencang. Aku menoleh pada suamiku, berharap ia akan berdiri membelaku, menghentikan amarah ibunya. Tapi yang kulihat justru ekspresi dingin. Ia tidak bergeming, bahkan akhirnya ia ikut berkata, "Mungkin memang lebih baik begitu, Dek. Kalau kamu nggak bisa bikin ibu nyaman, aku juga jadi susah. Kamu pulang dulu saja ke rumah orang tuamu. Nanti kalau sudah bisa berubah, baru kembali lagi." Seakan seluruh dunia runtuh menimpaku. Aku merasa seperti perempuan paling malang di bumi. Bagaimana mungkin suamiku, orang yang dulu berjanji akan melindungi dan mencintaiku seumur hidup, justru ikut menyetujui pengusiran ini? Air mataku tumpah. Aku tidak peduli lagi meski mereka melihatku menangis. Hatiku sakit, dadaku sesak. Aku berlari ke kamar, mengambil pakaian seadanya, memasukkannya ke dalam tas dengan tangan gemetar.
Sambil merapikan barang, aku mendengar suara-suara dari luar kamar, mertuaku yang masih mengomel, suamiku yang hanya diam, seolah semua ini memang wajar. Ketika aku keluar dari kamar dengan membawa tas, mertua berdiri di ruang tamu dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya penuh kemenangan, seolah berkata bahwa ia berhasil menyingkirkanku. Suamiku duduk di sofa, tidak menoleh, tidak menahan. Aku melangkah ke depan pintu dengan hati yang hancur. Kakiku terasa berat, tapi aku tahu aku tidak lagi diinginkan di rumah itu. Sebelum benar-benar keluar, aku menoleh sekali lagi, menatap suamiku dengan mata penuh air. Aku berharap ia akan bangkit, menghampiriku, dan berkata bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi tidak. Ia hanya duduk diam, tanpa ekspresi, seolah aku bukan siapa-siapa. Dengan langkah tertatih, aku meninggalkan rumah itu. Udara luar menyambutku dengan dingin yang menusuk. Aku berjalan tanpa arah, air mata terus mengalir tanpa bisa berhenti. Aku merasa sendirian di dunia ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, justru mengusirku. Suami yang seharusnya menjadi pelindung, justru ikut menyalahkan. Sore itu, aku sampai di rumah orang tuaku. Mereka terkejut melihatku pulang dengan wajah sembab dan membawa tas. Ibuku langsung memelukku erat, tanpa banyak bertanya. Dalam pelukan itu, tangisku pecah lebih keras. Aku menceritakan semua, dari awal sampai akhir, tentang bagaimana mertua menghinaku, tentang bagaimana suamiku tidak pernah membelaku, hingga akhirnya aku diusir. Ibuku hanya bisa mengusap punggungku sambil menangis. Ayahku marah, tapi ia menahan diri, tidak ingin menambah lukaku dengan amarah. Mereka hanya berkata, "Kamu tidak sendiri. Kamu masih punya kami. Jangan merasa gagal hanya karena mereka tidak bisa melihat kebaikanmu." Malam itu, aku merenung sendirian di kamar lamaku. Kamar yang dulu kutinggalkan dengan penuh semangat untuk memulai kehidupan baru. Kini aku kembali dengan hati yang hancur. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah pernikahanku sudah berakhir? Apakah cintaku pada suami hanyalah kesia-siaan? Namun, meski penuh luka, di dalam hatiku ada secercah kekuatan kecil. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin aku diusir dari rumah mertua. Mungkin suamiku tidak membelaku. Tapi aku tidak boleh membiarkan diriku hancur selamanya. Aku harus bangkit, walau perlahan. Malam-malam setelah aku kembali ke rumah orang tuaku dipenuhi dengan tangisan dan renungan panjang. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Aku, seorang istri yang baru saja memulai kehidupan rumah tangga, diusir dari rumah mertua hanya karena masakan. Bukan hanya hinaan yang kuterima, tapi juga pengkhianatan dari suamiku sendiri yang tidak membelaku sedikit pun. Setiap kali aku memejamkan mata, kata-kata pedas mertua kembali bergema di kepalaku. Kalau masak saja nggak becus, bagaimana mau jadi istri yang baik? Kalimat itu seperti duri yang menusuk tanpa henti. Namun, yang lebih menyakitkan adalah tatapan dingin suamiku. Tatapan itu seolah berkata bahwa aku bukanlah seorang istri yang layak. Hari-hari awal di rumah orang tuaku terasa berat. Aku lebih sering mengurung diri di kamar, enggan keluar, enggan bertemu tetangga. Aku malu. Malu karena gagal membangun rumah tangga. Malu karena kembali ke rumah orang tua begitu cepat setelah menikah. Aku takut dengan pertanyaan-pertanyaan orang sekitar. Kenapa pulang lagi? Kenapa sendirian? Apa ada masalah dengan suami? Namun, di balik semua rasa malu itu, aku menemukan pelukan hangat orang tuaku. Ibuku selalu masuk ke kamar setiap malam, duduk di sampingku, mengusap rambutku sambil berkata, "Nak, kamu tidak salah. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu sudah berusaha. Mereka saja yang tidak bisa menghargai." Kata-kata ibuku sedikit menenangkan, tapi luka di hatiku masih terlalu dalam. Aku sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Dalam mimpi, aku kembali ke rumah mertua, berdiri di dapur, memasak dengan tangan gemetar, lalu dimarahi habis-habisan. Aku menangis bahkan dalam tidurku. Beberapa kali suamiku menghubungiku lewat telepon. Namun, bukan untuk meminta maaf atau menjemputku pulang. Justru suaranya tetap dingin. "Dek, kamu jangan lama-lama di rumah orang tuamu. Malu aku kalau orang-orang tahu. Belajarlah dulu masak yang benar. Kalau sudah bisa, baru balik. Jangan bikin aku susah."
Aku mendengar kalimat itu dengan hati yang semakin remuk. Bukan kata rindu yang kudengar, bukan penyesalan, melainkan tuntutan dan beban. Aku sadar, di hatinya tidak ada lagi tempat untukku. Aku hanyalah istri yang gagal di matanya. Luka itu semakin membekas ketika aku mendengar kabar dari tetangga, bahwa mertua sering bercerita di luar rumah tentang ketidakmampuanku. Ia mengatakan bahwa aku istri pemalas, tidak bisa memasak, dan tidak tahu cara mengurus rumah. Aku merasa harga diriku benar-benar diinjak-injak. Nama baikku hancur di mata orang lain. Namun, di tengah luka itu, ada hal kecil yang membuatku merenung. Aku melihat ibuku setiap pagi tetap memasak dengan penuh kesabaran. Masakannya sederhana, tapi selalu hangat. Aku teringat, sejak kecil aku tidak pernah mendengar ayahku mengeluh tentang masakan ibu. Baginya, yang penting ada makanan di meja, tidak peduli sederhana atau mewah. Aku menangis setiap kali menyadari hal itu. Mengapa suamiku tidak bisa seperti ayahku? Mengapa ia tidak bisa menghargai usahaku, sekecil apapun itu? Perlahan, aku mulai bangkit. Aku tidak ingin terus-menerus larut dalam kesedihan. Aku mulai membantu ibuku di dapur, bukan hanya untuk belajar memasak lebih baik, tapi juga untuk mengobati luka di hatiku. Setiap kali aku memotong bawang, aku merasa sedang memotong sedikit demi sedikit rasa sakit yang menumpuk. Setiap kali aku mengaduk masakan, aku merasa sedang berusaha meracik kembali semangat hidupku yang hilang. Aku menyadari bahwa luka ini memang membekas, tapi aku tidak boleh membiarkan luka itu menghancurkanku. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk tidak terus disakiti oleh kenangan itu. Namun, meski aku berusaha tegar, ada satu hal yang terus menghantuiku. Cintaku pada suamiku. Aku masih mencintainya, meski ia telah menghina dan mengusirku. Aku masih berharap ia akan berubah, bahwa suatu hari ia akan menyadari betapa salahnya ia membiarkanku pergi. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga takut. Takut jika aku kembali, luka yang sama akan terulang lagi. Malam demi malam, aku berdoa. Aku meminta kekuatan, meminta petunjuk jalan terbaik. Ya Allah, jika rumah tanggaku memang pantas diselamatkan, lembutkanlah hati suamiku. Tapi jika tidak, beri aku kekuatan untuk melepaskan dan memulai hidup baru. Setiap doa itu membuatku sedikit lebih kuat. Aku mulai menerima kenyataan bahwa luka ini memang akan membekas. Tapi bukan berarti aku tidak bisa melanjutkan hidup. Luka bisa menjadi pengingat, bahwa aku pernah berjuang, bahwa aku pernah dikhianati, tapi juga bahwa aku mampu bangkit. Hari-hari di rumah orang tuaku menjadi saksi bagaimana aku belajar menjadi perempuan yang lebih kuat. Aku tidak lagi menangis setiap malam, meski air mata itu masih kadang muncul. Aku belajar tersenyum kembali, meski senyum itu belum sepenuhnya tulus. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi setidaknya aku tidak lagi terpuruk seperti dulu. Namun, di hatiku masih ada satu pertanyaan besar. Apakah aku akan kembali ke rumah itu? Atau apakah aku harus benar-benar melepaskan suami yang dulu kucintai? Luka ini belum sembuh, tapi aku tahu suatu hari aku harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu akan menentukan sisa hidupku. Hari-hari di rumah orang tuaku terus berjalan, membawa serta perasaan campur aduk yang sulit kujabarkan. Ada hari di mana aku mulai bisa tertawa kecil saat membantu ibuku di dapur, tapi ada juga malam-malam panjang yang penuh air mata ketika ingatan tentang suamiku datang begitu kuat. Aku sering duduk termenung, memandangi pintu kamar, membayangkan suamiku akan datang menjemputku. Aku ingin sekali mendengar ia berkata, "Maafkan aku, Dek. Pulanglah. Aku butuh kamu." Tapi yang ada hanyalah hening. Teleponnya semakin jarang berbunyi, dan jikapun ia menghubungiku, suaranya tetap dingin, seolah aku hanyalah kewajiban, bukan lagi istri yang ia cintai. Waktu terus berjalan. Semakin lama aku mulai menyadari bahwa menunggu suamiku untuk berubah hanyalah melukai diriku sendiri. Luka ini terlalu dalam untuk sekadar diobati dengan kata, "Maaf." Apalagi ia tidak pernah benar-benar meminta maaf. Yang ada hanya tuntutan, tuntutan, dan tuntutan. Aku akhirnya sadar bahwa aku harus memilih. Terus bertahan dalam bayangan pahit, atau mulai melangkah keluar menuju hidup baru. Suatu pagi, aku duduk bersama ayahku di teras rumah. Beliau menatapku dengan penuh kasih, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Nak,
Ayah tahu kamu masih mencintai suamimu. Tapi cinta itu tidak cukup kalau hanya membuatmu menderita. Suami yang baik adalah yang melindungi istrinya, bukan yang membiarkan istrinya dihina dan diusir. Kamu berhak bahagia. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam rumah tangga yang hanya memberi luka. Kalimat itu membuatku menangis. Aku memeluk ayahku erat-erat, merasa seperti seorang anak kecil yang butuh perlindungan. Saat itu aku tahu, aku tidak sendiri. Aku punya keluarga yang selalu menerimaku, apapun keadaanku. Aku mulai belajar menerima kenyataan. Aku berhenti berharap terlalu banyak dari suamiku. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang bisa membangun diriku kembali. Aku belajar memasak dengan serius, bukan untuk membuktikan pada mertua atau suamiku, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik, bukan karena dipaksa, tapi karena aku ingin. Setiap masakan yang kubuat bersama ibuku terasa seperti terapi. Aku menyalurkan rasa sakitku ke dalam racikan bumbu, mengubah air mata menjadi rasa gurih, mengubah luka menjadi aroma harum yang memenuhi dapur. Perlahan, aku tidak lagi takut pada dapur. Aku justru menemukan kembali diriku di sana. Tetangga-tetangga mulai menyadari perubahan itu. Beberapa dari mereka memuji masakanku, bahkan ada yang menyarankan agar aku mencoba berjualan makanan kecil-kecilan. Saran itu awalnya kuanggap bercanda, tapi lama-lama kupikir, mungkin ini cara terbaik untuk bangkit. Aku pun mulai membuat kue sederhana, menitipkannya ke warung-warung sekitar. Dan ternyata, responnya bagus. Aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum yang tulus. Senyum karena aku merasa berguna, bukan karena dipaksa. Dari situ, aku belajar satu hal penting. Terkadang dari luka yang paling dalam, lahirlah kekuatan yang tak pernah kita sangka ada. Sementara itu, suamiku semakin jarang menghubungi. Hingga suatu hari, ia datang ke rumah orang tuaku. Aku menatapnya dari balik jendela sebelum akhirnya membuka pintu. Wajahnya terlihat biasa saja, tidak ada penyesalan yang nyata. Ia hanya berkata, "Dek, kapan kamu mau balik? Ibu masih marah. Tapi kalau kamu sudah bisa masak lebih baik, mungkin nanti beliau akan menerima." Hatiku tercekat. Jadi, semua yang ia pikirkan hanyalah soal masakan? Tentang kemampuan teknis yang bisa kupelajari kapan saja? Bukan tentang cintaku, bukan tentang rasa sakit yang ia biarkan kualami, bukan tentang janji untuk saling melindungi? Aku menatap matanya dengan air mata yang jatuh perlahan. Dengan suara yang bergetar namun tegas, aku menjawab, "Mas, aku menikah denganmu bukan hanya untuk jadi tukang masak. Aku menikah karena aku ingin membangun rumah tangga bersama, saling mencintai, saling membela." Tapi Mas tidak pernah membelaku, bahkan saat aku dihina dan diusir. Luka itu masih ada, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Suamiku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia menunduk, lalu tanpa banyak bicara pergi begitu saja. Aku tahu, itu mungkin pertemuan terakhir kami. Hari-hari berikutnya, aku benar-benar fokus pada diriku sendiri. Usaha kecilku di bidang makanan berkembang. Orang-orang mulai mengenal namaku, bukan sebagai menantu yang diusir, tapi sebagai perempuan yang kuat dan bisa bangkit dari keterpurukan. Luka itu memang masih membekas, tapi aku tidak lagi membiarkannya menguasai hidupku. Kini, setiap kali aku mengingat masa lalu, aku tidak lagi menangis. Aku justru tersenyum pahit, menyadari bahwa semua yang terjadi adalah pelajaran berharga. Aku belajar bahwa cinta tanpa pembelaan hanyalah luka. Aku belajar bahwa harga diri seorang istri tidak boleh ditukar dengan sekadar status pernikahan. Dan aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Aku mungkin pernah diusir dari rumah mertua karena masakan. Aku mungkin pernah dihina oleh suami yang seharusnya melindungiku. Tapi aku tidak pernah benar-benar kalah. Karena dari semua itu, aku menemukan kekuatan baru, menemukan diriku yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, aku bisa berkata dengan penuh keyakinan. Aku memang punya luka yang membekas. Tapi dari luka itu aku belajar berdiri lebih kuat. Aku mungkin gagal sebagai menantu di mata mereka, tapi aku tidak pernah gagal menjadi diriku sendiri. Bisa memperbaiki semuanya. Namun, aku tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Setelah kejadian itu, badai yang lebih besar akan datang.
Dan kali ini bukan hanya soal rasa makanan, tapi soal harga diriku sebagai seorang istri. Hari demi hari setelah peristiwa di meja makan itu terasa semakin berat bagiku. Mertuaku tidak pernah lagi melihatku dengan tatapan ramah. Setiap kali aku masuk ke dapur, beliau selalu mengawasi dari jauh, seperti seorang pengawas yang siap mencatat setiap kesalahan kecil. Aku merasa seolah tidak ada lagi ruang untuk bernapas. Pagi itu, aku kembali memberanikan diri untuk memasak. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa memperbaiki diri. Aku menyalakan kompor, memotong bahan dengan hati-hati, menambahkan bumbu lebih banyak dari sebelumnya, sesuai saran mertuaku. Namun, saat aku masih sibuk menyiapkan masakan, beliau tiba-tiba masuk ke dapur. Dengan wajah penuh curiga, ia membuka tutup panci, mencicipi sedikit, lalu langsung memelototiku. "Kamu ini kok masih sama saja? Bumbunya nggak pas, asin malah jadi pahit. Kamu ini belajar masak dari mana?" "Hah? Malu-maluin?" Aku kaget, tanganku bergetar memegang spatula. Aku mencoba menjelaskan dengan lirih, "Maaf, Bu, saya sudah berusaha menambah bumbu, mungkin kurang tepat takarannya." Namun, kata-kataku langsung dipotong. "Berusaha? Berusaha apanya? Dari kemarin alasannya berusaha. Kalau masak saja nggak becus, bagaimana mau jadi istri yang baik? Anak saya ini pantas dapat perempuan yang bisa urus rumah, bukan yang cuma bisa nangis dan bilang, 'Sudah berusaha.'" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku bisa merasakan darahku mendidih, tapi aku tak berani membalas. Aku hanya menunduk, mencoba menahan air mata. Sayangnya, amarah mertuaku tidak berhenti sampai di situ. Ia berjalan keluar dapur dengan langkah keras, memanggil suamiku yang sedang duduk di ruang tamu. "Nak, sini lihat. Istrimu ini masakannya masih sama saja. Hambar, nggak enak, bikin sakit perut. Kamu tega makan masakan seperti ini setiap hari." Suamiku berdiri, lalu masuk ke dapur dengan ekspresi penuh kecewa. Aku menatapnya dengan harapan ia akan sedikit membelaku, atau setidaknya menenangkan ibunya. Tapi begitu matanya bertemu denganku, justru kata-kata yang keluar adalah cambuk yang menghancurkan hatiku. "Aku sudah bilang berkali-kali, belajar masak yang benar. Kamu pikir jadi istri itu cuma cukup ada di rumah? Masak itu kewajiban dasar. Kalau nggak bisa, buat apa jadi istriku?" Aku terdiam. Rasanya kakiku lemas, tubuhku gemetar. Kata-kata itu seolah mengguncang seluruh duniaku. Aku ingin berteriak, ingin berkata bahwa aku sudah berusaha, bahwa aku masih belajar. Tapi lidahku keluh. Yang keluar hanyalah suara isak kecil yang kutahan-tahan. Mertuaku tersenyum tipis, seolah puas melihat suamiku memarahiku. Ia menambahkan lagi dengan sinis, "Tuh, anakku saja sudah muak. Masakan itu bukan main-main. Kalau nggak bisa bikin enak, ya jangan sok-sokan masuk dapur. Kasihan suamimu kalau tiap hari harus makan makananmu yang nggak karuan begitu." Suamiku mengangguk, seolah mendukung setiap kata ibunya. "Aku capek. Dek, jangan bikin malu aku terus di depan ibu. Kalau memang nggak bisa masak, jangan maksa. Belajarlah dulu. Aku nggak mau tiap hari begini." Kali ini aku tak bisa lagi menahan air mata. Butir-butir bening itu jatuh, membasahi pipiku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, merasa seluruh harga diriku diinjak-injak. Aku merasa sendirian. Orang yang kucintai, yang seharusnya melindungi dan membelaku, justru berdiri di sisi orang yang menghujatku. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku tidak berarti apa-apa baginya? Apakah semua janji saat menikah hanya omong kosong belaka? Sejak hari itu, rumah itu berubah menjadi neraka bagiku. Setiap langkahku selalu salah di mata mertua. Setiap usahaku selalu kurang. Dan suamiku? Ia tak pernah lagi menjadi pelindung. Ia justru menjadi hakim yang mengadili tanpa mau mendengarkan pembelaan. Aku mencoba berbicara padanya di malam hari. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Mas, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku juga manusia, aku bisa salah. Kenapa Mas tidak pernah membelaku di depan ibu?" Suamiku hanya menghela napas panjang, lalu menjawab dengan dingin, "Aku tidak bisa melawan ibu. Beliau sudah melahirkanku, membesarkanku. Kamu seharusnya mengerti.
Kalau kamu ingin dihormati, buktikan dengan bisa jadi menantu yang baik. Jangan cengeng hanya karena dimarahi soal masakan. Aku tercengang mendengarnya. Baginya, aku hanyalah seorang perempuan yang harus tunduk, yang tidak boleh bersuara, yang harus menerima hinaan demi dianggap layak. Malam itu aku menangis sampai mataku bengkak. Aku memeluk bantal erat-erat, berharap ada sedikit kehangatan. Tapi yang kurasakan hanyalah dingin, sepi, dan luka. Aku mulai merasa bahwa rumah itu bukan lagi rumahku. Aku hanya seorang tamu yang setiap hari diuji kesabarannya. Aku mulai takut pada suara langkah mertua, pada tatapan suami, bahkan pada dapur yang dulu kukira tempat untuk menciptakan kebahagiaan. Aku sadar, badai ini semakin besar. Dan aku bisa merasakan, puncaknya akan segera datang. Saat mertuaku tidak lagi hanya memarahi, tapi juga mengusirku dari rumah. Hari itu udara terasa begitu berat. Sejak pagi, suasana rumah penuh dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Aku berusaha tetap tenang, tetap tersenyum, meski di dalam hati aku sudah merasa rapuh. Sejak semalam, aku memikirkan bagaimana caranya membuat suasana membaik. Aku ingin sekali membuat mertua dan suami tersenyum dengan usahaku, tapi entah mengapa semua terasa percuma. Aku menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya. Aku memasak dengan sepenuh hati, berharap kali ini tidak ada yang salah. Aku menata meja dengan rapi, bahkan menambahkan irisan timun dan tomat agar terlihat lebih menarik. Namun, harapanku kembali hancur dalam sekejap. Saat mertuaku duduk di kursi makan, beliau hanya melirik sebentar, lalu menghela napas panjang. Nasi goreng lagi? Kamu pikir keluarga ini nggak bosan makan yang sederhana begini? Masakanmu nggak ada variasi, nggak ada rasa. Sudahlah, aku malas makan. Beliau mendorong piring ke samping, tidak menyentuh sedikit pun. Suamiku yang duduk di sebelahnya ikut menarik wajah masam. Dengan nada kecewa, ia berkata, "Dek, kamu ini gimana sih? Dari kemarin aku sudah kasih tahu, belajar masakan yang pantas. Jangan nasi goreng terus. Apa kamu nggak bisa masak yang lebih enak? Malu aku sama ibu." Aku terdiam, mencoba menahan air mata. Padahal aku sudah begadang semalaman mencari resep nasi goreng spesial di internet, menyiapkan bahan, bahkan mencoba menggoreng dengan api kecil supaya tidak gosong. Tapi semua usahaku kembali dianggap tidak ada artinya. Mertuaku berdiri dengan geram. Ia menatapku dengan sorot mata yang tajam, lalu berkata dengan suara keras, "Sudah cukup. Aku nggak tahan lagi lihat kamu di rumah ini. Kamu bikin anakku menderita, kamu bikin rumah ini nggak tenang. Kalau masak saja nggak bisa, ngurus rumah saja nggak becus, lebih baik kamu pergi dari sini." Aku kaget, tubuhku kaku mendengar kata-kata itu. Aku sempat berpikir mungkin aku salah dengar. Tapi tidak. Kata-kata itu keluar dengan jelas dari bibir mertuaku. Aku mencoba memohon dengan suara bergetar, "Bu, maafkan saya. Saya masih belajar. Saya janji akan lebih rajin, akan lebih sungguh-sungguh." Tapi sebelum aku selesai bicara, mertuaku sudah memotong dengan kasar. "Belajar? Belajar? Sampai kapan? Aku nggak butuh menantu yang cuma bisa belajar tanpa hasil. Anak saya butuh istri yang bisa melayani, bukan yang bikin malu. Kalau kamu masih punya harga diri, keluar dari rumah ini sekarang juga." Suasana ruang makan mendadak sunyi. Hanya ada suara nafasku yang tercekat dan detak jantungku yang semakin kencang. Aku menoleh pada suamiku, berharap ia akan berdiri membelaku, menghentikan amarah ibunya. Tapi yang kulihat justru ekspresi dingin. Ia tidak bergeming, bahkan akhirnya ia ikut berkata, "Mungkin memang lebih baik begitu, Dek. Kalau kamu nggak bisa bikin ibu nyaman, aku juga jadi susah. Kamu pulang dulu saja ke rumah orang tuamu. Nanti kalau sudah bisa berubah, baru kembali lagi." Seakan seluruh dunia runtuh menimpaku. Aku merasa seperti perempuan paling malang di bumi. Bagaimana mungkin suamiku, orang yang dulu berjanji akan melindungi dan mencintaiku seumur hidup, justru ikut menyetujui pengusiran ini? Air mataku tumpah. Aku tidak peduli lagi meski mereka melihatku menangis. Hatiku sakit, dadaku sesak. Aku berlari ke kamar, mengambil pakaian seadanya, memasukkannya ke dalam tas dengan tangan gemetar. Sambil merapikan barang,
Aku mendengar suara-suara dari luar kamar, mertuaku yang masih mengomel, suamiku yang hanya diam, seolah semua ini memang wajar. Ketika aku keluar dari kamar dengan membawa tas, mertua berdiri di ruang tamu dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya penuh kemenangan, seolah berkata bahwa ia berhasil menyingkirkanku. Suamiku duduk di sofa, tidak menoleh, tidak menahan. Aku melangkah ke depan pintu dengan hati yang hancur. Kakiku terasa berat, tapi aku tahu aku tidak lagi diinginkan di rumah itu. Sebelum benar-benar keluar, aku menoleh sekali lagi, menatap suamiku dengan mata penuh air. Aku berharap ia akan bangkit, menghampiriku, dan berkata bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi tidak. Ia hanya duduk diam, tanpa ekspresi, seolah aku bukan siapa-siapa. Dengan langkah tertatih, aku meninggalkan rumah itu. Udara luar menyambutku dengan dingin yang menusuk. Aku berjalan tanpa arah, air mata terus mengalir tanpa bisa berhenti. Aku merasa sendirian di dunia ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, justru mengusirku. Suami yang seharusnya menjadi pelindung, justru ikut menyalahkan. Sore itu, aku sampai di rumah orang tuaku. Mereka terkejut melihatku pulang dengan wajah sembab dan membawa tas. Ibuku langsung memelukku erat, tanpa banyak bertanya. Dalam pelukan itu, tangisku pecah lebih keras. Aku menceritakan semua, dari awal sampai akhir, tentang bagaimana mertua menghinaku, tentang bagaimana suamiku tidak pernah membelaku, hingga akhirnya aku diusir. Ibuku hanya bisa mengusap punggungku sambil menangis. Ayahku marah, tapi ia menahan diri, tidak ingin menambah lukaku dengan amarah. Mereka hanya berkata, "Kamu tidak sendiri. Kamu masih punya kami. Jangan merasa gagal hanya karena mereka tidak bisa melihat kebaikanmu." Malam itu, aku merenung sendirian di kamar lamaku. Kamar yang dulu kutinggalkan dengan penuh semangat untuk memulai kehidupan baru. Kini aku kembali dengan hati yang hancur. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah pernikahanku sudah berakhir? Apakah cintaku pada suami hanyalah kesia-siaan? Namun, meski penuh luka, di dalam hatiku ada secercah kekuatan kecil. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin aku diusir dari rumah mertua. Mungkin suamiku tidak membelaku. Tapi aku tidak boleh membiarkan diriku hancur selamanya. Aku harus bangkit, walau perlahan. Malam-malam setelah aku kembali ke rumah orang tuaku dipenuhi dengan tangisan dan renungan panjang. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Aku, seorang istri yang baru saja memulai kehidupan rumah tangga, diusir dari rumah mertua hanya karena masakan. Bukan hanya hinaan yang kuterima, tapi juga pengkhianatan dari suamiku sendiri yang tidak membelaku sedikitpun. Setiap kali aku memejamkan mata, kata-kata pedas mertua kembali bergema di kepalaku. Kalau masak saja nggak becus, bagaimana mau jadi istri yang baik? Kalimat itu seperti duri yang menusuk tanpa henti. Namun, yang lebih menyakitkan adalah tatapan dingin suamiku. Tatapan itu seolah berkata bahwa aku bukanlah seorang istri yang layak. Hari-hari awal di rumah orang tuaku terasa berat. Aku lebih sering mengurung diri di kamar, enggan keluar, enggan bertemu tetangga. Aku malu. Malu karena gagal membangun rumah tangga. Malu karena kembali ke rumah orang tua begitu cepat setelah menikah. Aku takut dengan pertanyaan-pertanyaan orang sekitar. Kenapa pulang lagi? Kenapa sendirian? Apa ada masalah dengan suami? Namun, di balik semua rasa malu itu, aku menemukan pelukan hangat orang tuaku. Ibuku selalu masuk ke kamar setiap malam, duduk di sampingku, mengusap rambutku sambil berkata, "Nak, kamu tidak salah. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu sudah berusaha. Mereka saja yang tidak bisa menghargai." Kata-kata ibuku sedikit menenangkan, tapi luka di hatiku masih terlalu dalam. Aku sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Dalam mimpi, aku kembali ke rumah mertua, berdiri di dapur, memasak dengan tangan gemetar, lalu dimarahi habis-habisan. Aku menangis bahkan dalam tidurku. Beberapa kali suamiku menghubungiku lewat telepon. Namun, bukan untuk meminta maaf atau menjemputku pulang. Justru suaranya tetap dingin. "Dek, kamu jangan lama-lama di rumah orang tuamu. Malu aku kalau orang-orang tahu. Belajarlah dulu masak yang benar. Kalau sudah bisa, baru balik. Jangan bikin aku susah."
Aku mendengar kalimat itu dengan hati yang semakin remuk. Bukan kata rindu yang kudengar, bukan penyesalan, melainkan tuntutan dan beban. Aku sadar, di hatinya tidak ada lagi tempat untukku. Aku hanyalah istri yang gagal di matanya. Luka itu semakin membekas ketika aku mendengar kabar dari tetangga, bahwa mertua sering bercerita di luar rumah tentang ketidakmampuanku. Ia mengatakan bahwa aku istri pemalas, tidak bisa memasak, dan tidak tahu cara mengurus rumah. Aku merasa harga diriku benar-benar diinjak-injak. Nama baikku hancur di mata orang lain. Namun, di tengah luka itu, ada hal kecil yang membuatku merenung. Aku melihat ibuku setiap pagi tetap memasak dengan penuh kesabaran. Masakannya sederhana, tapi selalu hangat. Aku teringat, sejak kecil aku tidak pernah mendengar ayahku mengeluh tentang masakan ibu. Baginya, yang penting ada makanan di meja, tidak peduli sederhana atau mewah. Aku menangis setiap kali menyadari hal itu. Mengapa suamiku tidak bisa seperti ayahku? Mengapa ia tidak bisa menghargai usahaku, sekecil apapun itu? Perlahan, aku mulai bangkit. Aku tidak ingin terus-menerus larut dalam kesedihan. Aku mulai membantu ibuku di dapur. Bukan hanya untuk belajar memasak lebih baik, tapi juga untuk mengobati luka di hatiku. Setiap kali aku memotong bawang, aku merasa sedang memotong sedikit demi sedikit rasa sakit yang menumpuk. Setiap kali aku mengaduk masakan, aku merasa sedang berusaha meracik kembali semangat hidupku yang hilang. Aku menyadari bahwa luka ini memang membekas, tapi aku tidak boleh membiarkan luka itu menghancurkanku. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk tidak terus disakiti oleh kenangan itu. Namun, meski aku berusaha tegar, ada satu hal yang terus menghantuiku. Cintaku pada suamiku. Aku masih mencintainya, meski ia telah menghina dan mengusirku. Aku masih berharap ia akan berubah, bahwa suatu hari ia akan menyadari betapa salahnya ia membiarkanku pergi. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga takut. Takut jika aku kembali, luka yang sama akan terulang lagi. Malam demi malam, aku berdoa. Aku meminta kekuatan, meminta petunjuk jalan terbaik. Ya Allah, jika rumah tanggaku memang pantas diselamatkan, lembutkanlah hati suamiku. Tapi jika tidak, beri aku kekuatan untuk melepaskan dan memulai hidup baru. Setiap doa itu membuatku sedikit lebih kuat. Aku mulai menerima kenyataan bahwa luka ini memang akan membekas. Tapi bukan berarti aku tidak bisa melanjutkan hidup. Luka bisa menjadi pengingat, bahwa aku pernah berjuang, bahwa aku pernah dikhianati, tapi juga bahwa aku mampu bangkit. Hari-hari di rumah orang tuaku menjadi saksi bagaimana aku belajar menjadi perempuan yang lebih kuat. Aku tidak lagi menangis setiap malam, meski air mata itu masih kadang muncul. Aku belajar tersenyum kembali, meski senyum itu belum sepenuhnya tulus. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi setidaknya aku tidak lagi terpuruk seperti dulu. Namun, di hatiku masih ada satu pertanyaan besar. Apakah aku akan kembali ke rumah itu? Atau apakah aku harus benar-benar melepaskan suami yang dulu kucintai? Luka ini belum sembuh, tapi aku tahu suatu hari aku harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu akan menentukan sisa hidupku. Hari-hari di rumah orang tuaku terus berjalan, membawa serta perasaan campur aduk yang sulit kujabarkan. Ada hari di mana aku mulai bisa tertawa kecil saat membantu ibuku di dapur, tapi ada juga malam-malam panjang yang penuh air mata ketika ingatan tentang suamiku datang begitu kuat. Aku sering duduk termenung, memandangi pintu kamar, membayangkan suamiku akan datang menjemputku. Aku ingin sekali mendengar ia berkata, "Maafkan aku, Dek. Pulanglah. Aku butuh kamu." Tapi yang ada hanyalah hening. Teleponnya semakin jarang berbunyi, dan jikapun ia menghubungiku, suaranya tetap dingin, seolah aku hanyalah kewajiban, bukan lagi istri yang ia cintai. Waktu terus berjalan. Semakin lama aku mulai menyadari bahwa menunggu suamiku untuk berubah hanyalah melukai diriku sendiri. Luka ini terlalu dalam untuk sekadar diobati dengan kata, "maaf." Apalagi ia tidak pernah benar-benar meminta maaf. Yang ada hanya tuntutan, tuntutan, dan tuntutan. Aku akhirnya sadar bahwa aku harus memilih. Terus bertahan dalam bayangan pahit, atau mulai melangkah keluar menuju hidup baru. Suatu pagi, aku duduk bersama ayahku di teras rumah. Beliau menatapku dengan penuh kasih, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Nak,
Ayah tahu kamu masih mencintai suamimu. Tapi cinta itu tidak cukup kalau hanya membuatmu menderita. Suami yang baik adalah yang melindungi istrinya, bukan yang membiarkan istrinya dihina dan diusir. Kamu berhak bahagia. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam rumah tangga yang hanya memberi luka. Kalimat itu membuatku menangis. Aku memeluk ayahku erat-erat, merasa seperti seorang anak kecil yang butuh perlindungan. Saat itu aku tahu, aku tidak sendiri. Aku punya keluarga yang selalu menerimaku, apapun keadaanku. Aku mulai belajar menerima kenyataan. Aku berhenti berharap terlalu banyak dari suamiku. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang bisa membangun diriku kembali. Aku belajar memasak dengan serius, bukan untuk membuktikan pada mertua atau suamiku, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik, bukan karena dipaksa, tapi karena aku ingin. Setiap masakan yang kubuat bersama ibuku terasa seperti terapi. Aku menyalurkan rasa sakitku ke dalam racikan bumbu, mengubah air mata menjadi rasa gurih, mengubah luka menjadi aroma harum yang memenuhi dapur. Perlahan, aku tidak lagi takut pada dapur. Aku justru menemukan kembali diriku di sana. Tetangga-tetangga mulai menyadari perubahan itu. Beberapa dari mereka memuji masakanku, bahkan ada yang menyarankan agar aku mencoba berjualan makanan kecil-kecilan. Saran itu awalnya kuanggap bercanda, tapi lama-lama kupikir, mungkin ini cara terbaik untuk bangkit. Aku pun mulai membuat kue sederhana, menitipkannya ke warung-warung sekitar. Dan ternyata, responnya bagus. Aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum yang tulus. Senyum karena aku merasa berguna, bukan karena dipaksa. Dari situ, aku belajar satu hal penting. Terkadang dari luka yang paling dalam, lahirlah kekuatan yang tak pernah kita sangka ada. Sementara itu, suamiku semakin jarang menghubungi. Hingga suatu hari, ia datang ke rumah orang tuaku. Aku menatapnya dari balik jendela sebelum akhirnya membuka pintu. Wajahnya terlihat biasa saja, tidak ada penyesalan yang nyata. Ia hanya berkata, "Dek, kapan kamu mau balik? Ibu masih marah, tapi kalau kamu sudah bisa masak lebih baik, mungkin nanti beliau akan menerima." Hatiku tercekat. Jadi, semua yang ia pikirkan hanyalah soal masakan, tentang kemampuan teknis yang bisa kupelajari kapan saja, bukan tentang cintaku, bukan tentang rasa sakit yang ia biarkan kualami, bukan tentang janji untuk saling melindungi. Aku menatap matanya dengan air mata yang jatuh perlahan. Dengan suara yang bergetar namun tegas, aku menjawab, "Mas, aku menikah denganmu bukan hanya untuk jadi tukang masak. Aku menikah karena aku ingin membangun rumah tangga bersama, saling mencintai, saling membela." Tapi Mas tidak pernah membelaku, bahkan saat aku dihina dan diusir. Luka itu masih ada, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Suamiku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia menunduk, lalu tanpa banyak bicara pergi begitu saja. Aku tahu, itu mungkin pertemuan terakhir kami. Hari-hari berikutnya, aku benar-benar fokus pada diriku sendiri. Usaha kecilku di bidang makanan berkembang. Orang-orang mulai mengenal namaku, bukan sebagai menantu yang diusir, tapi sebagai perempuan yang kuat dan bisa bangkit dari keterpurukan. Luka itu memang masih membekas, tapi aku tidak lagi membiarkannya menguasai hidupku. Kini, setiap kali aku mengingat masa lalu, aku tidak lagi menangis. Aku justru tersenyum pahit, menyadari bahwa semua yang terjadi adalah pelajaran berharga. Aku belajar bahwa cinta tanpa pembelaan hanyalah luka. Aku belajar bahwa harga diri seorang istri tidak boleh ditukar dengan sekadar status pernikahan. Dan aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Aku mungkin pernah diusir dari rumah mertua karena masakan. Aku mungkin pernah dihina oleh suami yang seharusnya melindungiku. Tapi aku tidak pernah benar-benar kalah. Karena dari semua itu, aku menemukan kekuatan baru, menemukan diriku yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, aku bisa berkata dengan penuh keyakinan. Aku memang punya luka yang membekas, tapi dari luka itu aku belajar berdiri lebih kuat. Aku mungkin gagal sebagai menantu di mata mereka, tapi aku tidak pernah gagal menjadi diriku sendiri.